Baik anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, uh, balik lagi bersama Ibu di mata pelajaran PPKN. Sebelumnya, anak-anak silahkan untuk on cam ya. Baik, Ibu. Baik, sebelum memulai pelajaran, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas boleh bantu Ibu untuk memimpin teman-temannya berdoa terlebih dahulu. Syahriza boleh bantu Ibu. Baik, terima kasih Ibu. Jadi marilah kita berdoa kepada Tuhan Maha Esa, semoga pembacaan kita hari ini lancar dan dimudahkan. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, berikanlah kelancaran kemudahan pada pertemuan hari ini, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad nabiyyi wa ala alihi washabihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih untuk Anak Syahriza telah memimpin doa kita pada siang hari ini. Selanjutnya itu Ibu akan melakukan presensi. Asri hadir, Hadir, Bu. apakah hadir? Baik, bagus. Hadir Ibu. Citra, hadir ya. Cahya Diana, Hadir, Ibu. baik semuanya hadir ya dengan jumlah siswa 20 orang. Kenapa Hadir, Bu. Baik. Sebelum melanjutkan materi kita pada hari ini, apakah masih ada yang ingat minggu kemarin kita belajar tentang apa, anak-anak? Saya, Bu. Ya, Erlin, kita kemarin belajar tentang apa? Minggu lalu kita belajar tentang Indonesia sebagai negara republik. Nah, di mana negara republik ini suatu bentuk pemerintahan, kekuasaannya yang berasal dari rakyat dan dipimpin oleh seorang presiden. Baik, ada lagi yang ingin berpendapat atau menambahkan dari Erlin? Baik, jadi Ibu akan menambahkan bahwasanya negara republik itu berarti Indonesia itu dipimpin oleh seorang presiden sebagai eksekutifnya. Nah, untuk minggu ini kita akan belajar mengenai Indonesia sebagai negara hukum. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yakni setelah menyimak video pembelajaran yang Ibu unggah melalui Google Classroom itu, peserta didik mampu memahami konsep negara hukum yang diterapkan di Indonesia. Setelah itu, untuk tujuan yang kedua, yakni setelah mendengarkan penjelasan dari Ibu melalui Zoom, peserta didik mampu menjelaskan ciri-ciri negara hukum dengan benar. Baik, untuk mempersingkat waktu, Ibu akan langsung membagikan tampilan layar. Untuk anak-anak boleh sambil dibuka ya Google Classroom-nya. Ibu. Baik, apakah sudah tampil? Belum, Bu. Bu, loading. Masih loading, Bu. Masih belum ada ya? Belum. Nah, Udah, sudah Bu. Bu. Nah, baik. Jadi di dalam Google Classroom itu Ibu sudah menautkan materi kita pada hari ini. Ada buku kelas 8, silahkan kalian buka melalui handphone kalian masing-masing dan akan Ibu bagikan juga melalui WhatsApp group.
Boleh kalian buka dulu nak bukunya untuk sebagai bahan bacaan di awal pembelajaran kita hari ini. Nah, jadi berikut adalah buku. Boleh kalian buka, ada buku. Kalau kalian senang membaca dari artikel, itu sudah Ibu tautkan artikel dan dari YouTube. Jadi kalian bebas untuk memilih sumber belajar yang kalian inginkan. Ibu beri waktu 5 menit untuk kalian belajar mandiri terlebih dahulu ya. Apakah semuanya sudah selesai membaca? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik, kalau sudah, Ibu akan melanjutkan materi kita melalui PPT. Apakah sudah ada di layar? Hmm? Sudah. Sudah, Sudah, Ibu. Bu. Sudah, Bu. Udah, Bu, Tapi ngeblur, tapi Bu. belum jelas, Ngeblur. Bu. Blur, Masih Bu. Masih, Bu. ngeblur, Bu. Masih blur. Baik, jadi untuk pelajaran kita hari ini itu membahas tentang bentuk dan kedaulatan negara, yakni Indonesia sebagai negara hukum. Untuk tujuan pembelajarannya tadi sudah Ibu jelaskan di awal, dan kita lanjut ke materinya. Nah, sebelum lanjut ke materi, Ibu ingin bertanya, apakah selama di sekolah kalian memiliki aturan yang harus dipatuhi? Iya, Bu. Ada, Bu. Ada, Ada, Bu. Bu. Ada ya. Nah, menurut kalian dengan adanya peraturan itu untuk apa sebenarnya tujuannya? Ada yang tahu? Izin menjawab, Ibu. Silakan Bagus. Jadi dengan adanya aturan itu biar apa ya Bu, semuanya tuh bisa disiplin dan juga dapat mengerjakan semua kegiatan dengan baik dan lancar tanpa adanya hambatan, Ibu. Contohnya itu kalau kita pagi-pagi itu kan harus berangkat jam 7 tepat, Ibu. Jadi kalau telat nggak boleh, seperti itu contohnya. Jadi diadakannya peraturan di sekolah itu untuk membuat kita itu menjadi lebih taat atas peraturan yang dibentuk oleh sekolah. Ada lagi yang ingin berpendapat? Izin, Ibu. Silakan Erliana. Iya, Bu. Jadi peraturan yang ada di sekolah itu dibuat agar agar kita itu tertib, Bu. Terus juga pakaiannya juga rapi gitu, Bu. Agar juga disiplin seperti Baik. kata Bagus tadi, Berarti, Bu. baik, benar sekali ya. Jadi peraturan itu dibuat agar tidak terjadi kekacauan di sekolah. Baik, beri aplaus dulu untuk Bagus dan Erliana. Baik, selanjutnya itu apa itu negara hukum? Negara hukum merupakan suatu negara yang setiap tindakannya berlandaskan pada aturan hukum yang telah ditetapkan dan disepakati. Nah, adapun ciri-ciri negara hukum yaitu ada supremasi hukum, ada persamaan dalam hukum, dan asas legalitas hukum.
Nah, sebelumnya apakah sudah ada yang mengetahui apa itu supremasi hukum, anak-anak? Saya, Bu. Ya, Erliana. Ya, Bu, jadi supremasi hukum itu mengandung arti bahwa hukum adalah yang tertinggi dan harus dihormati oleh semua orang, termasuk pemerintah. Jadi, tidak ada yang boleh berada di atas hukum itu, Bu. Baik itu pejabat negara maupun masyarakat biasa. Sekian, Bu. Ada lagi yang ingin menambahkan selain Erliana? Saya, Bu. Ya, siapa ya? Erlin, silahkan Erlin. Baik, Ibu. Menurut Erlin, supremasi hukum di Indonesia itu berarti bahwa semua kebijakan dan tindakan pemerintahan harus berdasarkan hukum yang berlaku, Bu. Baik, benar sekali dari pendapat dua teman kalian tadi. Beri aplaus dulu anak-anak. Nah, lanjut ke materi selanjutnya, yaitu pasal yang mengatur. Yakni ada pasal 1 ayat 3 yang berbunyi bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Adapun prinsip-prinsip negara hukum di Indonesia itu ada supremasi hukum, legalitas, perlindungan hak asasi manusia, keadilan, dan pemisahan kekuasaan. Nah, berdasarkan Pancasila itu sendiri, Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila menegaskan bahwa hukum itu tidak hanya harus adil dan tegas, tetapi juga harus mencerminkan nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Nah, dari materi yang telah Ibu jelaskan di PPT tadi, apakah ada yang mengetahui apa saja peran dari Undang-Undang 1945 itu dalam menjamin Indonesia sebagai negara hukum? Apakah ada yang tahu anak-anak? Saya, Bu. Ya, Asri, silakan. Baik, Bu. Terima kasih. Saya izin menjawab, Bu. Peran UUD 1945 dalam menjamin Indonesia sebagai negara hukum itu adalah dengan menetapkan dasar hukum yang mengatur hak dan kewajiban setiap warga negaranya, Bu. Nah, serta membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak melanggar hak-hak rakyat. UUD 1945 juga menjamin adanya sistem hukum yang adil bagi semua warga negara, Bu. Baik, jadi berdasarkan jawaban Asri tadi, perannya itu adalah dengan menetapkan dasar hukum yang mengatur hak dan kewajiban warga negara itu sendiri, sehingga membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak melanggar hak dari rakyatnya itu sendiri. Nah, selanjutnya setelah PPT ini, Ibu mempunyai video pembelajaran. Boleh kalian buka melalui Google Classroom kalian sendiri, anak-anak. Ibu beri waktu 5 menit dan setelah itu kita akan mengadakan tugas di LKPD. Silahkan ditonton terlebih dahulu. Boleh ditonton terlebih dahulu, Ibu akan bagikan di layar Zoom kita. Masih macet, Ibu. Belum ada suaranya, Bu. Belum ada suaranya, Ibu. Itu Ibu mungkin Ibu belum dibagikan suaranya, Bu. Apakah suaranya kedengaran, Nak? Tidak ada suaranya, Bu. Nggak ada, Bu.
Itu Ibu Baik, Erliana boleh bantu Ibu untuk share screen? sebelum membagikan diklik dulu Bu bagian share speaker suaranya Bu. Ya, boleh. Bentar. Kesatuan Republik Indonesia harus didasarkan pada hukum. Indonesia sebagai negara hukum memiliki makna bahwa segala aspek kehidupan di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia harus didasarkan pada hukum dan segala produk perundang-undangan serta turunannya yang berlaku di wilayah NKRI. Dalam hal ini, Indonesia sebagai negara hukum harus mampu menegakkan hukum yang berlaku secara adil dan merata bagi seluruh warga negaranya. Selain itu, Indonesia sebagai negara hukum juga harus mampu memenuhi tuntutan akal budi dan mengesahkan demokrasi. Dalam mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum yang baik dan benar dalam mengatur semua hal yang ada di dalam negara, maka peran serta warga negara yang patuh serta menjalani hukum yang berlaku dengan Baik, taat cukup sangat ya penting. anak-anak. Karena Untuk lebih lanjutnya lagi nanti silakan kalian tonton sendiri melalui Google Classroom. Nah, selanjutnya itu Ibu memiliki tugas, yaitu Ibu meminta kalian untuk menganalisis video yang ada di LKPD ini. Nah, adapun instruksinya yaitu bacalah instruksi secara seksama sebelum memulai mengerjakan LKPD ini. Silahkan kalian baca dan amati tujuan pembelajaran serta langkah kegiatan yang terdapat dalam LKPD. Yang kedua yaitu siapkan, Ibu harap kalian sudah menyiapkan smartphone serta akses internet yang mendukung, serta sumber bacaan sebagai referensi dalam menjawab pertanyaan. Yang ketiga yaitu jawablah pertanyaan dengan lengkap dan jelas sesuai dengan instruksi yang diberikan. Dan jika ada pertanyaan atau hal yang tidak dipahami, boleh segera ditanyakan kepada Ibu. Baik, Erliana boleh ditampilkan untuk video kasusnya. Jadi di sini silahkan kalian simak terlebih dahulu. Jenggot kamu Video bagus banget. Tanamannya kasihan sekarang. Mana fotonya? Tidak tahu juga nih lamanya. Mana kawan? Namamu. Datang. Ay, lampu merah di sana nih. Robot nih. Yo, Rasmi. Ya.
kalian sudah menyimak dan menonton video pembelajaran tersebut sebagai video kasus kita pada siang hari ini. Silahkan Ibu meminta kalian untuk membentuk menjadi 3 kelompok berdasarkan gaya belajar kalian masing-masing. Seperti minggu kemarin, Ibu sudah membagi kelompok dari WhatsApp. Silahkan kalian membentuk kelompok masing-masing terlebih dahulu, anak-anak. Erliana, boleh ditampilkan lagi LKPD-nya? Nah, dari video tadi yang sudah ditampilkan, kalian harus menjawab pelanggaran apa yang terjadi pada video tersebut. Jadi kalian boleh menjelaskan apa saja menjadi atau yang dilanggar di dalam video tadi. Dan analisis juga mengapa perilaku tersebut melanggar hukum atau aturan. Serta menurut kalian apa dampak dari perilaku tersebut terhadap lingkungan sekitar, dan sebagai anggota dari masyarakat, apa langkah kecil yang dapat kita lakukan untuk mendukung terciptanya masyarakat yang taat hukum? Boleh dikerjakan secara berkelompok dan buatlah sekreatif mungkin. Silakan anak-anak, Ibu beri waktu 10 menit untuk mengerjakan. Apakah cukup? Cukup, Cukup, Bu. Bu. Baik, kalau Cukup, begitu Ibu. silakan bekerja ya. Ya, silakan anak-anak. Hmm. Anak-anak, kameranya tetap on cam ya semuanya, jadi Ibu bisa mengetahui aktivitas yang kalian lakukan. Baik, Bu. Silakan dikerjakan. Ya, apakah ada yang sudah selesai anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik. Baik, Ibu. Sudah. Baik, untuk pertanyaan nomor satu, siapa yang ingin menjawab atau memberikan pendapat? Saya, Bu. Baik, Dwi, silakan. Oke. Izin menjawab, Bu, bahwasanya pada kasus nomor 1 terdapat siswa SMA yang melakukan beberapa pelanggaran lalu lintas seperti tidak memakai helm, berboncengan 3, serta menerobos lampu merah dan berkendara secara ugal-ugalan. Semua tindakan tersebut sangat bertentangan dengan peraturan lalu lintas yang menjaga keamanan, Bu. Baik, itu hasil pendapat dari Dwi. Apakah ada yang ingin menambahkan?
Sepertinya tidak ada ya. Kita lanjut ke soal nomor 2. Siapa yang ingin berpendapat? Boleh, silakan. Izin menanggapi, Bu. Ya, silakan Cahya. Baik, untuk yang soal nomor 2 itu terkait dengan mengapa perilaku tersebut melanggar hukum ataupun aturan. Jadi, pada video tersebut itu terdapat siswa yang melanggar aturan lalu lintas, yang mana tidak menggunakan helm, yang bisa membahayakan keselamatan pengendara. Kemudian mereka juga melakukan bonceng 3, bahkan menerobos lampu merah yang bisa menyebabkan kecelakaan. Kemudian mereka juga berkendara secara ugal-ugalan sehingga bisa mengganggu kenyamanan lalu lintas untuk orang-orang di sekitarnya dan bisa membahayakan diri sendiri tentunya. Terima kasih, Bu. Baik, benar sekali yang disampaikan oleh Nak Cahya tadi. Kita beri aplaus dulu untuk Cahya dan Dwi. Nah, selanjutnya untuk mempersingkat waktu, siapa yang ingin menjawab nomor 3, silahkan. Izin Bu, saya. Ya, silahkan Fazila. Baik Bu, jadi nomor 3 itu dampak dari perilaku tersebut terhadap lingkungan sekitar, yaitu dampak dari perilaku tersebut adalah bisa menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang membahayakan pengendara dan orang lain di sekitarnya. Selain itu, tindakan tersebut juga dapat menciptakan ketidaknyamanan dan gangguan di lingkungan sekitar, seperti kemacetan dan rasa tidak aman bagi masyarakat sekitar, Bu. Mungkin itu Bu, jawabannya. Baik, benar sekali yang disampaikan oleh Fazila tadi bahwa dampak dari perilaku tersebut dapat membahayakan pengendara dan orang di sekitar kita. Beri aplaus dulu untuk Fazila yang sudah berani untuk memberikan pendapat. Baik, untuk soal terakhir, siapa yang ingin berpendapat dari yang cowok dulu dong? Dari tadi cewek semua yang menjawab. Izin Bu, saya Bu. Nah, baik, ya baik Indra, silakan Indra. Oke, nah di sini saya izin menyampaikan pendapat saya terkait dengan yang soal nomor 4 ya, kasus LKPD-nya. Sebagai bagian dari masyarakat, apa langkah kecil yang dapat kita lakukan untuk mendukung terciptanya masyarakat yang taat hukum? Jadi Bu, sebagai bagian daripada masyarakat, ada banyak hal sebenarnya yang bisa kita lakukan atau kontribusi yang kita berikan untuk mendukung agar terciptanya masyarakat yang taat hukum itu sendiri. Nah, kontribusi tersebut bisa kita lakukan dari hal yang terpaling kecil, dari hal-hal yang sederhana. Contohnya adalah ketika kita berkendara, kita mematuhi lalu lintas, ketika lampunya merah, kita stop, menggunakan helm, dan lain sebagainya. Jadi, hal tersebut merupakan langkah kecil yang bisa kita tunjukkan sebagai masyarakat yang taat hukum. Karena ketika kita tidak berkendara ugal-ugalan, kita bisa menciptakan suasana jalan lalu lintas itu yang aman, damai, agar tidak terjadinya kecelakaan lalu lintas dan lain sebagainya. Nah, jadi cara-cara tersebut adalah yang bisa kita lakukan atau kontribusi kita sebagai masyarakat yang bisa kita berikan agar terciptanya masyarakat yang taat hukum itu sendiri, Bu. Seperti itu, Bu. Nah, baik, terima kasih Indra. Jadi berdasarkan jawaban Indra tadi, langkah kecilnya itu dari dalam diri kita sendiri ya, kesadarannya. Kita harus menggunakan helm, mematuhi aturan lalu lintas untuk menjaga keamanan sekitar kita juga. Baik, beri aplaus dulu untuk Indra. Baik teman-teman, untuk yang lain itu minggu depan silahkan dikumpul LKPD-nya dalam bentuk poster ataupun video sesuai dengan gaya belajar kalian masing-masing. Baik, sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran kita pada siang hari ini, apakah ada yang ingin memberikan kesimpulan atas materi kita hari ini? Saya, Bu. Ya, baik. Nuraini, silakan. Baik, Ibu. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Di sini saya Nuraini, izin memberikan kesimpulan. Jadi dari pembelajaran yang telah dilakukan pada hari ini, Ibu, saya sangat bahagia sekali, sangat paham sekali. Terima kasih banyak karena pembelajarannya sangat interaktif sekali dan dapat mewadahi pembelajaran jarak jauh kita. Selain itu juga,
terkait dengan materi hari ini, yaitu tentang hukum. Kita adalah negara hukum, di mana peraturan hukum itu dibuat untuk dipatuhi, bukan untuk dilanggar, Bu. Baik itu peraturan di keluarga, sekolah, masyarakat, maupun negara dan berbangsa, Ibu. Sebagai wujud dari warga negara yang baik, kita harus menaati peraturan tersebut, dan peraturan tersebut bukan hanya untuk kebaikan kita saja, tetapi peraturan tersebut dapat menjadikan kita lebih berpotensi untuk kedepannya, dan seseorang itu tidak harus tidak dilihat dari mematuhi peraturannya, Bu. Jadi menurut saya apapun peraturannya selagi itu baik dan kita harus menaatinya, Bu. Mungkin terima kasih. Baik, terima kasih untuk Nuraini telah menyampaikan kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi yang disampaikan oleh Nuraini itu benar ya, bahwa kita harus mentaati peraturan yang dibentuk agar terciptanya tertib di lingkungan sekitar kita. Yang mana itu boleh atau bisa dimulai dari kesadaran kita sendiri. Contohnya dari yang disebutkan oleh Indra tadi, dengan memakai helm, mematuhi aturan lalu lintas, agar terciptanya lingkungan yang aman bagi sekitar kita juga. Baik, kita beri aplaus dulu untuk Nuraini. Baik, selanjutnya itu Ibu ingin bertanya, apakah menurut kalian materi kita pada siang hari ini cukup dipahami? Paham, Bu. Paham, Bu. Bisa Paham, Bu. Baik, sudah bisa dipahami ya. Nah, untuk minggu depan itu kita akan belajar mengenai Indonesia sebagai negara berkedaulatan rakyat. Itu materinya nanti akan Ibu sampaikan di Google Classroom. Silakan kalian buka-buka terlebih dahulu sebelum kita bertemu lagi di minggu depan. Baik, karena waktu kita sudah hampir habis, Ibu cukupkan sampai di sini. Ketua kelas boleh dipandu teman-temannya untuk berdoa terlebih dahulu. Siapa? Sidik? Silakan Sidik. Pandu temannya untuk berdoa. Baik, Ibu. Udah aktif dia. Baik, Ibu dan teman-teman, bagi yang beragama Islam, marilah kita berdoa, dan bagi yang beragama lain silakan untuk menyesuaikan. Mari bersama-sama kita berdoa dengan dilafazkan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selesai, Bu. Baik, amin ya robbal alamin. Sebelumnya ini teman-temannya kemana ya yang masih off cam? Mungkin Jaringan mungkin, Bu. Kendala jaringan ya. Iya, Bu. Mati lampu kayaknya, Bu. Baik, terima kasih atas partisipasinya hari ini anak-anak. Terima kasih karena sudah berpartisipasi secara aktif. Dan Ibu akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.